Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Tiana Khalifah dengan NIM 23030151009. Di sini saya akan menjelaskan tentang Open System Interface. Apa sih Open System Interface itu? Open System Interface atau OSI adalah komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas 7 layer. Perhatikan gambar berikut. Layer ke-7 disebut dengan application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365.com, Outlook Express, Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Layer nomor 6 disebut dengan presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka sebuah website Softlaw misalnya. Mereka presentation layer ini akan mengkonversi website Softlaw setelah dikonversi menjadi bilangan biner. Layer presentation akan menginskripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Layer nomor 5 adalah session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke websitenya internet and banking, saat kita melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Layer nomor 4 adalah transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contohnya, protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Layer nomor 3 adalah network layer. Network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working. Dengan menggunakan router dan switch layer 3, kemudian mencari rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP, ARP, dan ICMP. Layer nomor 2 disebut dengan data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapan dari data link layer ini adalah media access control atau match dan slot calling control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge dan switch. Layer nomor 1 adalah physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel fiber optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada physical layer ini adalah line card. Model referensi OSI ini sangat bermanfaat sekali karena sebelum ditemukannya OSI, komputer IBM dan komputer Apple tidak akan bisa berkomunikasi.